Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Jumpa lagi dengan advokat Supandiar bin Muhammad Idris. Ini tentang rekomendasi pengaduan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung terhadap Bupati dan kawan-kawan ke Kanwil Menkumham Provinsi Jawa Timur. Nomor W.HA.01.04/131 lampiran 1 berkas hal rekomendasi pengaduan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Tulungagung di tempat sehubungan dengan laporan pengaduan dari Muhammad Anwar Zain Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung dan dalam rangka pelayanan komunikasi masyarakat Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kronologis permasalahan: A. Penyampaian komunikasi pengasuh dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. B. Pondok pesantren melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan dan tempat ibadah, mengingat tingginya jumlah santri yang sudah melebihi kapasitas pondok pesantren. Jumlah santri lebih kurang 1.000 orang. Jadi demi kewajiban menjalankan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Tertanda Advokat Supandiar bin Muhammad Idris. Penjelasannya telepon dan WA 081314955785. C. Dalam perkembangannya, sebagian warga di sekitar pesantren tidak menyetujui adanya pembangunan sarana prasarana pesantren tersebut dengan alasan beda akidah dengan mereka walau belum dapat dibuktikan. D. Adanya perintah dari camat secara lisan untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan di pesantren dan dikuatkan dengan surat perintah Bupati nomor 300/624/209/2020 tanggal 24 Juni 2020 sampai pondok pesantren memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. E. Pondok pesantren mengalami kesulitan dalam proses pengurusan IMB karena ada penolakan sebagian warga dan tidak ada pengesahan persetujuan warga oleh kepala desa. F. Pesantren diminta untuk melakukan sosialisasi terkait IMB yang sedang diajukan dan sosialisasi tidak dapat berjalan sampai saat ini kurang lebih 7 bulan IMB tersebut tidak diproses. 2. Temuan fakta lapangan. A. Dalam pertemuan tim Yankomas dengan stakeholder yang terkait, diperoleh fakta bahwa IMB Pondok Pesantren belum diproses oleh Dinas Perizinan DTS-MTP yang disebabkan oleh syarat harus berupa persetujuan dari warga masyarakat belum terpenuhi. B. Menurut pelapor, lebih kurang 60 warga sudah memberikan dukungan berupa tanda tangan persetujuan, namun kepala desa hanya mengesahkan 1 lembar yang berisi 10 orang yang menandatangani persetujuan, selebihnya tidak disahkan oleh kepala desa Papan. Ya. C. Ada keputusan Bupati Tulungagung untuk penghentian proses pembangunan masjid di pondok pesantren tersebut sebelum adanya IMB. D. Menurut kepala desa Tapan, alasan belum disahkannya lembar persetujuan tersebut karena ada sebagian besar masyarakat yang lain menolak dengan alasan pondok pesantren tersebut kurang bersosialisasi, menyampaikan bahwa pondok pesantren tersebut mengajarkan akidah yang berbeda dan paham radikalisme. E. Menurut pondok pesantren, mereka mengklaim bahwa pondoknya tidak mengajarkan paham radikalisme dan akidah yang berbeda serta tetap bersosialisasi sesuai bukti-bukti yang disampaikan kepada tim Yankomas. Ya. F. Dari hasil pertemuan didapatkan fakta bahwa masalah tersebut sudah mengganggu keamanan dan telah ditangani oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dengan baik. Aparat penegak hukum telah menempatkan satuan pengamanan di wilayah pondok pesantren dan sudah dilakukan mediasi oleh pemerintah daerah. Dan G. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Tulungagung menyampaikan dalam pertemuan bahwa sampai saat ini belum ada kajian apakah ajaran yang diajarkan pondok pesantren ada penyimpangan akidah. Dari fakta tersebut di atas, tim Yankomas melakukan analisa sebagai berikut. 1. Masih ada miskomunikasi antara pondok pesantren dengan masyarakat yang menolak keberadaan pondok pesantren, adanya akidah yang berbeda dan ajaran paham radikalisme. 2. Adanya unjuk kekuatan antara pondok pesantren dan masyarakat yang menolak keberadaan pondok pesantren. Pondok pesantren memperlihatkan banyak dukungan ormas
dari luar Tulungagung, sedangkan masyarakat yang menolak melakukan aksi unjuk rasa. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan saling curiga di antara kedua belah pihak. 3. Dan fakta dan bukti yang ditemukan di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren telah melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat, misalnya melaksanakan kegiatan keagamaan yang mengundang masyarakat dan di sekitarnya, memberikan bantuan sosial berupa sembako dan lain-lain kepada masyarakat pada acara-acara keagamaan tertentu, dan beberapa kali melakukan dialog kebangsaan bersama TNI. Hal ini bertentangan dengan dugaan bahwa pondok pesantren telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dan D. Dari hasil pemenuhan HAM pelayanan terkait pemberian MB seharusnya mengacu kepada prinsip non-diskriminasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 2 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3. Kita lanjutkan. Dengan latar belakang tersebut, perlu disampaikan rekomendasi tim Yankonmas sebagai berikut. Kepada pondok pesantren tidak perlu menunjukkan adanya dukungan dari wilayah Tulungagung yang akan meningkatkan ketegangan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sebenarnya ini di luar masalah hukum. B. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan masyarakat sekitarnya. Selalu, ini sebenarnya sudah terbukti. 2. Kepada pemerintah daerah Tulungagung memberikan pengayoman kepada semua pihak dengan adil, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Artinya, jika pondok pesantren Imam Syafi'i diberlakukan untuk dapat harus bersosialisasi dan harus semua menerima, juga harus diberlakukan kepada pondok pesantren lain atau ke masjid-masjid lain. C. Meningkatkan fasilitas komunikasi antara pihak pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. D. Mendorong agar pemerintah desa Tapan memberikan pengesahan dukungan warga yang menyetujui pembangunan pondok pesantren sebagai persyaratan pengajuan MB. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Menkumham Jawa Timur Krismono. Tembusannya ini Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan RI. 2. Kapolres Kabupaten Tulungagung. 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Tentang ini lembaga perizinan ya. 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung. 5. Komandan Komando Distrik Militer 08077 Tulungagung. 6. Majelis Ulama Indonesia Tulungagung. 7. Camat Kedung Waru. 8. Kepala Desa Tapan. 9. Pelapor. Jelas ini adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu adalah sesuatu yang berat. Hak asasi dilanggar. Ya, intinya begitu. Dan adanya diskriminasi ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar Undang-Undang tentang HAM. Bukan main-main, saudaraku. Oleh karena itu, tetaplah kita merujuk kepada hukum yang berlaku. Kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku, Undang-Undang Dasar yang berlaku, dan sudah cukup melindungi. Dan kata berbeda akidah, berbeda agama pun diperbolehkan dalam negara Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap semangat dan berjuang untuk menegakkan Islam di Indonesia maupun di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.